Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Alfi Muhammad, yang kami hormati para wakil asrama, kemudian yang kami hormati para dewan guru asrama, Ustadz dan Bunda, kemudian yang Ustadz banggakan calon-calon penghafal Quran, seluruh siswa-siswi asrama Sid Al-Furqon Palembang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tentunya marilah senantiasa kita menghaturkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Malam hari ini sudah masuk puasa ke-13, artinya setengah dari perjalanan kita sudah hampir kita lewati. Maka para sahabat dulu ketika zaman Rasulullah itu menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Mereka menyambutnya sebelum bulan Ramadan datang 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa untuk dipanjangkan umurnya supaya mereka dapat bertemu, dan hari ini kita bertemu. Maka ini nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian setelahnya 6 bulan setelah mereka melaksanakan bulan suci Ramadan, mereka berdoa semoga pahala yang mereka laksanakan ketika bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa semoga 13 hari yang sudah kita lewati ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jamaah sholat isya dan dilanjutkan sholat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tausiah singkat, tidak panjang-panjang, tapi Ustadz mohon didengarkan, ya, didengarkan, diperhatikan, jangan ada yang ngobrol. Insya Allah tidak sampai 7 menit selesai. Jadi yang ingin Ustadz sampaikan adalah 3 golongan orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana seluruh pahala kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ampunan Allah buka selebar-lebarnya untuk umat Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah semua umat Islam mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan? Jawabannya tidak. Tergantung bagaimana dia melaksanakan puasanya. Maka yang pertama, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang puasa tanpa didasari dengan ilmu. Mereka puasa menganggap bahwa puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, menahan makan dan minum saja. Padahal banyak hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa seseorang. Kemarin kita sudah belajar dari kultum Ustadz Ruli tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah muntah dengan sengaja, memasukkan tangan ke dalam mulut supaya muntah. Maka ketika dia sengaja, maka dia membatalkan puasa. Kemudian, dengarkan ya. Kemudian yang dapat membatalkan puasa selanjutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5. Lubang yang 5. Yang pertama lubang mulut. Lantas apa hukumnya Ustaz kumur-kumur ketika bulan suci Ramadan? Hukumnya tetap sunnah, silahkan dilaksanakan. Kalian laksanakan kumur-kumur. Tapi ketika kumur-kumurnya 3 kali, maka yang keluar 3. Jangan yang keluar 2. Sisanya kemana? Maka silahkan laksanakan kumur-kumur, tidak apa-apa. Kemudian bagaimana ketika masih ada rasa dingin-dinginnya Ustaz? Kalau seandainya kalian sudah keluarkan itu semuanya, maka tidak apa-apa. Ketika masih ada rasa dingin di dalam mulut, itu termasuk hal yang dimaafkan. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Batasannya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yakni batasannya adalah telinga bagian luar. Yang mana telinga bagian luar?
kalian punya jari kelingking, kalian masukkan jari kelingking ini ke dalam telinga, maka bagian yang paling maksimal dari jari kelingking kalian masuk, itulah yang disebut dengan bagian luar. Nah, jadi ketika kalian sudah masuk di waktunya kalian berpuasa, maka kalau ingin membersihkan telinga bagian dalam, jangan gunakan pembersih telinga, katembat, tidak usah, karena itu termasuk masuk ke dalam telinga bagian dalam dan itu dapat membatalkan puasa. Kemudian memasukkan ke dalam hidung, kalian kenal nama istilahnya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kalian keluarkan lagi, silahkan dilaksanakan. Tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang. Nah, lubang belakang. Misal ada yang sakit ambeien, untuk memperlancar buang air besarnya, dia masukkan sesuatu benda, padahal dia sudah memasuki waktunya berpuasa, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang ahwat. Yang ahwat, misal membersihkan bagian yang depan. Agak vulgar karena memang kajiannya mah itu. Jadi ketika kalian mencuci yang ahwat, mencuci bagian depan itu, maka cucilah secukupnya saja. Gunakan bagian punggung tangan saja. Tidak perlu sampai terlalu masuk, tidak perlu, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi itu yang pertama, seseorang yang puasa ketika dia tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan serampangan puasa. Dia akan lakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang dapat menyebabkan keberkahan puasa itu tidak dia dapatkan. Itu yang pertama, puasa tanpa didasari dengan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia puasa namun tidak mampu menjaga mata dan lisannya. Nah, ini kalau yang ikhwan insya Allah terjaga matanya. Tapi ingat, kalian tidak akan lama lagi libur. Artinya kalian akan pegang HP, dan HP itu tergantung siapa yang memegangnya. Kalian punya akses seluas-luasnya untuk membuka apapun, ya. Kalian ingin buka TikTok, silahkan. Ingin buka Instagram, silahkan. YouTube dan lain sebagainya, silahkan. Tapi buka yang bermanfaat. Jangan sampai buka TikTok kaget jingoi wong pargoy. Tidak usah. Jingoi yang joget-joget tidak usah, karena itu akan membatalkan puasa. Kemudian ngomong juga harus dijaga, karena puasa itu artinya menahan, secara bahasa menahan, bukan menahan makan dan minum saja, mulut juga harus ditahan. Yang galak ngomong kotor, hewan-hewan yang ada di kebun binatang keluarga lo, tidak usah bulan puasa, ditahan. Kemudian yang galak saling katain nama bapak, nama ibu, tidak usah, karena itu termasuk hal-hal yang sia-sia di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang kedua, yakni dia berpuasa namun tidak mampu menjaga mata dan lisannya. Kemudian yang ketiga, berpuasa dengan tujuan malas-malasan. Ada di antara kita yang dia puasa ikut sahur, makan, kemudian tidur, kemudian bangun waktu zuhur, mandi, sudah waktu zuhur, setelah mandi tidur lagi sampai waktu berbuka. Memang ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidur di bulan suci Ramadan itu juga berpahala. Tapi pertanyaannya, tidur yang seperti apa? Tidur, yakni tidur ketika engkau sudah menyelesaikan urusanmu dengan Allah. Engkau sudah sholat wajib engkau laksanakan, engkau membaca Quran, maka itulah yang disebut dengan tidur berpahala. Engkau tidur berpahala. Tapi kalau engkau tidur, sholat tidak, baca Quran tidak, maka yang didapat bukan pahala tapi dosa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kultum malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ustaz Airi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.